saya melihat bahwa kejahatan yang membesar ini seperti mulutnya menganga terbuka dan bisa melibas Pak Prabowo dan kita semua. Oke, baik Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu dong ya. Ini keterwakilan perempuannya memang tetap sedikit juga Bu Nur yang hadir juga di sini gitu ya. Saya akan kembalikan ini, saya udah akhir perbincangan ini ya. Nggak ada lagi ya yang mau bicarakan ya. Udah selesai, udah ketutup. Masih ada, boleh nggak satu dengar lagi? Cukup. Ya kalau Bapak satu berarti satu lagi ada juga boleh. Berarti dua. Ya, oke, silakan. Baik, makasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi saya simak bahwa memang ada kekhawatiran Pak Jenderal kita Pak Fahrul, kekhawatiran yang luar biasa. Saya cuma mau ingatkan satu hal penting yang menjadi catatan buat kita. Saya ingat satu ayat dalam Quran. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambah penyakitnya. Nah, ini menjelaskan bahwa kejahatan itu sebenarnya itu dia punya kapasitas untuk percepatan. Jadi kita hargai bahwa oke lah masyarakat menahan diri, kecewa karena ada rencana dari Pak Prabowo, tapi harus ada batasnya Pak. Karena kejahatan yang diakomodir itu dia juga bekerja, dan cara kerjanya itu bukan cara kerja linear Pak Saidin, tapi cara kerjanya itu menambah, artinya menjadi percepatan. Saya khawatir, hanya Allah yang artinya menentukan, kita nggak tahu, tapi saya khawatir bahwa sangka baiknya Pak Prabowo itu belum tentu diterima, artinya dimaknai secara baik. Bisa-bisa kejahatan yang diakomodir ini bekerja lebih cepat, karena memang ada rumusnya begitu. Jadi kita ini punya tanggung jawab untuk mengingatkan Pak Prabowo bahwa harus bekerja cepat. Dan satu hal lagi Pak Saididun, tolong Pak Saididun, satu hal lagi. Ketika kita mencampurkan antara hak dengan batil, itu masyarakat itu kecewa luar biasa. Dan kerugian yang diderita masyarakat itu tidak bisa dinilai dengan cash flow, dengan hitungan-hitungan kuantitatif, nggak bisa. Karena mereka itu menahan sakit luar biasa. Melihat bagaimana orang-orang yang jahat, yang melakukan kerusakan bisa berjaya. Terus kita bertanya, strategi apa seperti ini yang memberikan kesempatan kejahatan melakukan replikasi atas dirinya? Dan kalau pandangan saya Pak Saidin, saya melihat bahwa kejahatan yang membesar ini seperti mulutnya menganga terbuka dan bisa melibas Pak Prabowo dan kita semua. Kita ingin satu hal juga Pak Fahrul, apa jaminannya kita tidak kalah? Apa jaminannya? Itu yang harus dijawab juga oleh Pak Prabowo. Tolong sampaikan kepada Pak Prabowo bahwa tolong pikirkan juga perasaan orang yang menahan diri. Sampai kapan kita bisa menahan diri? Atas nama yang disebut tolong sabar, karena ada strategi. Strategi apa? Membiarkan kejahatan membuka mulutnya dan bisa menerkam, menghabisi orang-orang yang sebenarnya menginginkan kebaikan buat kita. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.